wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dari 11 TKJ 4 ingin mempresentasikan analisis standar jaringan nirkabel. Berikut beberapa standar pada jaringan nirkabel. 1. 802.11 WiFi. 802H adalah serangkaian spesifikasi kendali akses medium dan lapisan fisik untuk mengintegrasikan komunikasi komputer wireless network di frekuensi 2,4, 3,65 dan 60 GHz. 8,211 frekuensi digunakan oleh 802.11 adalah 2,4 GHz dan 5 GHz. 802.11 juga dikenal sebagai WiFi 4. 802.11 bekerja pada pita 2,4 GHz seperti 802.11b, tetapi menggunakan skema transmisi berbasis OFDM yang sama seperti 802.11a. 802.11a frekuensi WiFi 802.11 adalah 5 GHz. 802.11 merupakan versi Wi-Fi yang menggunakan pita frekuensi 5 GHz untuk operasi lalu lintas nirkabel atau yang dikenal sebagai WiFi yang dapat beroperasi pada pita frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz. Frekuensi yang digunakan oleh standar IEEE 802.11 adalah 2,45 GHz. Berikut beberapa standar jaringan nirkabel. 802.11 802H IE0 802.11 adalah serangkaian spesifikasi kendali akses medium dan lapisan fisik untuk mengimplementasikan komunikasi komputer wireless network dan frekuensi 2,4, 3,65 dan 60 GHz. Frekuensi yang digunakan oleh 802.11 adalah 2,4 GHz dan 5 GHz, juga dikenal sebagai WiFi. Bekerja pada pita 2,4 seperti 802.11b, tapi menggunakan skema berbasis OFDM. Frekuensi WiFi adalah 5 GHz, merupakan spesifikasi yang menggunakan pita frekuensi untuk operasi lalu lintas nirkabel, atau WiFi dikenal sebagai WiFi dapat beroperasi pada pita frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz. Frekuensi yang digunakan oleh standar IE 802.11 adalah 2,4 GHz. Berikut beberapa standar pada jaringan nirkabel. 2. Bluetooth adalah spesifikasi industri untuk jaringan kawasan pribadi personal, area network atau WAN tanpa kabel Bluetooth menghubungkan dan dapat dipakai untuk melakukan tukar-menukar informasi di antara peralatan. 3. Zigbee adalah standar dari IEEE 802.15.4 komunikasi pada alat konsumen pribadi maupun untuk skala Zigbee desain dengan konsumsi daya yang rendah dan bekerja untuk jaringan personal tingkat rendah. WiMAX adalah teknologi komunikasi jaringan nirkabel yang menyediakan akses broad kecepatan tinggi di area yang luas. WiMAX merupakan singkatan dari Word Interport Means of Access. Berikut kekurangan dan kelebihan. Mobilitas. D. Sesuai dengan jaringan IP. C. Koneksi data dengan kecepatan tinggi. D. Frekuensi yang tidak terlisensi. E. Aspek keamanan yang tinggi. F. Instalasi mudah dan cepat. G. Tidak rumit. H. Sangat murah. Kelemahan. A. Bandwidth yang terbatas karena dibagi berdasarkan spektrum RF untuk teknologi lain. B. Kenal non-overlap yang terbatas. C. Efek multipath. D. Interferensi dengan pita frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz. E. Cost yang terbatas. F. Power control. G. Protokol MAC high overhead. Berikut kekurangan dan kelebihan. Bluetooth merupakan cara yang mudah dan nirkabel menghubungkan perangkat. Bluetooth didukung oleh berbagai perangkat Bluetooth yang menemukan kabel. Kekurangan kualitas suara Bluetooth mungkin lebih rendah
dibanding handset kabel. Handset Bluetooth memerlukan pengisian baterai secara berkala. Koneksi Bluetooth dapat terganggu oleh perangkat lain, terutama jika perangkat tersebut menggunakan frekuensi yang sama. Berikut kekurangan dan kelebihan. Kelebihan: konsumsi daya rendah sehingga baterai bertahan lama. Komunikasi yang kuat ada di lingkungan industri, hemat biaya untuk penerapan skala besar. Kekurangan: kecepatan data lebih rendah dibanding protokol lain. Bandwidth terbatas untuk berkecepatan tinggi. Potensi tantangan dengan perangkat dari produsen berbeda. Kekurangan kelebihan. Kelebihan: 1. Pos pemancar mampu menangani hingga ratusan pengguna. Koneksi sangat cepat walaupun jarak sangat jauh, yaitu mencapai 72 Mbps dalam kisaran jarak 10 km. Kekurangan: banyak orang yang menggunakan Linux dapat menurunkan kecepatan koneksi hingga 2 Mbps. 10 Mbps kecepatan 7,2 hanya berlaku bagi kondisi IDH. Sedangkan jika pengguna berpindah ke tempat suatu lokasi tertentu, maka dapat menyebabkan kecepatan koneksi turun drastis. Membutuhkan line of sight untuk memperpanjang koneksi. Kesimpulan. Ada offset. Udah lanjut. Kesimpulan. IEEE 802.11 adalah serangkaian spesifikasi kendali akses medium dan lapisan fisik untuk mengimplementasikan komunikasi komputer wireless network di frekuensi 2,4, 3,6, 5, dan 60 GHz. Mereka diciptakan dan dioperasikan